Saat 9 bintang terang di langit disejajarkan, seluruh dunia tiba-tiba memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Kabut aneh menyebar dari kehampaan saat gelombang suara samar-samar menyebar ke seluruh dunia. Gelombang dunia, itu memang sama dengan apa yang dinyatakan pada peta kuno. Sioyan perlahan berdiri di atas pohon. Dia mengangkat kepalanya, menatap kabut samar yang menutupi tanah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Beberapa sinar cahaya dengan cepat bergegas dari ranah bintang sementara Sioyan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka muncul di samping Sioyan dalam sepasang kilatan cahaya. Sinar cahaya ini adalah kelompok Yao Lao. Api iblis akan turun ke dunia. Yao Lao mendarat di samping Sioyan dan berbicara dengan suara serius. Sioyan mengangguk. Banyak ahli akan bergegas ke lokasi api lotus pemurnian iblis mulai besok. Meskipun banyak orang tahu bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan api lotus iblis yang memurnikan, mereka semua akan mengambil sikap penuh harapan. Lagi pula, siapapun yang bisa mendapatkan flame demonic lotus flame dan memurnikannya pasti akan mengalami lompatan besar dalam kekuatan. Pada saat itu, seseorang bahkan akan dapat dengan mudah menang melawan seorang ahli yang jauh melebihi kekuatannya. Godaan itu terlalu kuat untuk dilawan. Kapan kita akan bergerak? Tanya Yao Lao. Sioyan ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya tiba-tiba berubah tepat sebelum dia bisa berbicara. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia melihat langit malam di barat laut. Cahaya intens dipancarkan dari langit yang jauh pada saat itu. Cahaya ini mengandung suhu yang sangat mengerikan. Itu menyebar seperti gelombang dan mencapai area yang luar biasa besar. Masih mungkin bagi seseorang untuk merasakan panas yang naik di dalam hati seseorang di Falling Star Pavilion. Ini adalah api teratai pemurnian iblis telah muncul di dunia ini. Yao Lao merasakan fenomena yang tidak biasa ini. Dia menghirup udara dingin yang lembut. Dia tidak mengira api iblis ini akan menghancurkan segelnya dengan kecemasan seperti itu. Tangan Sioyan dengan lembut menekan dahinya. Gugusan cahaya misterius yang tergantung di kepalanya sekali lagi membentuk riak intens pada saat ini. Sioyan menghembuskan napas panjang. Sebuah pikiran melintas di benaknya ketika dia secara bertahap menekan gerakan yang tidak biasa dari kelompok cahaya. Dengan kekuatan spiritual keadaan surgawi sempurna, dia mungkin tidak bisa memasuki gugusan cahaya, tapi itu tidak banyak masalah baginya untuk menekannya. Kita akan pergi sekarang. Terlepas dari bagaimana situasinya, kita harus pergi untuk melihatnya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan. Sioyan berbicara dengan suara berat. Matanya berkedip setelah menekan gugus cahaya itu. Kecepatan di mana api iblis muncul jauh lebih cepat daripada yang dia perkirakan. Kemungkinan berbagai ahli mulai bergegas. Kelompok Sioyan perlu cepat mencapai tempat itu. Bahkan jika mereka tidak berniat untuk bertindak segera, akan lebih baik untuk mendapatkan pandangan yang jelas tentang situasi secepat mungkin. Yao Lao terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Peluit panjang keluar dari mulutnya. Peluit itu menyebar ke dunia bintang yang cukup terang ketika banyak tokoh mulai dengan tergesa-gesa terbang dari berbagai bagiannya. Akhirnya, mereka melayang di langit. Orang-orang tepat di depan kelompok ini adalah penatua pertama dari Menara Pil Kecil, leluhur Huo Yun, dan Peri King dan Peri Hua Sekte Bunga. Perjalanan ini sangat kritis. Saya sudah mengundang mereka lebih dari 2 hari yang lalu. Yao Lao tersenyum ketika dia memberitahu Sioyan. Sioyan memberi judul pengakuannya. Pada saat ini, setiap orang tambahan lebih kuat, yang berarti peluang keberhasilan tambahan. Semuanya, perjalanan ini penuh dengan bahaya. Jika ada orang yang menghadapi bahaya yang tidak cocok dengan Anda, silakan tarik. Yang paling penting adalah menjaga kekuatan seseorang. Sioyan berbicara dengan suara berat. Para pakar yang hadir dianggap sebagai pasukan elit aliansi. Jika kerugian mereka terlalu besar, itu akan sangat melukai inti aliansi. Menyambar api lotus iblis yang memurnikan mungkin penting, tetapi tidak perlu pengorbanan yang tidak perlu untuk mendapatkannya.
Banyak tokoh manusia di langit berteriak serempak setelah mendengar perintah Xiaoyan. Kekuatan dan reputasi Xiaoyan dalam aliansi itu tidak kalah dengan prestise Yao Lao. Tidak ada yang berani menentang kata-katanya. Ayo pergi. Xiaoyan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu setelah mendengarnya setuju. Dia melambaikan tangannya dan tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya yang dengan cepat berlari keluar dari dunia bintang. Setelah itu, mereka bergegas menuju lokasi di mana api iblis muncul dengan kecepatan seperti kilat. Sekelompok besar menembak melalui langit di belakang mereka. Kelompok besar orang terbang dari berbagai sekte dan faksi di seluruh Central Plains, sementara Falling Star Pavilion sedang bermanuver dengan rakyat mereka. Setelah itu, setiap kelompok diiringi oleh suara deru angin yang berhembus kencang saat mereka terbang melintasi langit satu demi satu. Tujuan mereka adalah wilayah barat laut Central Plains. Dalam semalam singkat, seluruh Central Plains telah berubah menjadi berantakan. Suara keras angin yang terbelah tiba-tiba bertiup melintasi langit ketika sekelompok besar orang terbang dari cakrawala yang jauh. Kami memasuki area 500 km dari tempat api iblis muncul. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya mengamati area yang jauh di depan. Sebuah cahaya yang menyilaukan dipancarkan seperti matahari yang menyilaukan ke arah itu. Gelombang demi gelombang panas yang menakutkan datang menerkam saat mereka mendekat. Meskipun mereka yang hadir dalam perjalanan ini adalah individu yang sangat kuat, banyak dari mereka masih diliputi keringat. Memang benar layak menjadi Purified Demonic Lotus Flame. Hanya panas yang dipancarkan akan membuat sulit bagi bintang 6 dan di atas elit Douzuns untuk melawan. Mata Xiaoyan menyapu orang-orang di belakangnya. Alisnya tanpa sadar terjalin. Douzun, elit bintang 6 dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di seluruh benua. Namun, kekuatan ini nyaris tidak bisa menahan panas yang tersisa dari api lotus iblis pemurnian. Dari panas ini, orang bisa tahu betapa mengerikannya api lotus iblis pemurni itu. Xiaoyan, kita telah bertemu setidaknya 10 kelompok di sepanjang jalan. Tujuan mereka jelas adalah api teratai setan yang memurnikan. Sepertinya akan ada pertarungan yang mengguncang bumi kali ini. Mata cantik Ziyan menyapu sekelilingnya saat dia berbicara. Xiaoyan sedikit mengangguk. Mereka memang telah bertemu cukup banyak kelompok dengan niat yang sama di sepanjang jalan, tetapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Meskipun orang-orang itu cukup kuat, mereka masih agak terlalu lemah untuk merebut api lotus iblis pemurni. Aku ingin tahu apakah klan Hun dan klan kuno lainnya telah mencapai. Mata Xiaoyan memindai daerah jauh di depannya saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia sekali lagi melambaikan tangannya dan berteriak dengan suara yang dalam, "Tingkatkan kecepatan kita." Jarak 500 km dapat ditempuh oleh para ahli seperti Xiaoyan dalam beberapa menit. Meskipun ada kelompok besar menunda dia, seluruh kelompok secara bertahap mencapai wilayah pegunungan di mana api iblis turun sekitar 20 menit kemudian. Pegunungan hijau yang subur telah sepenuhnya menghilang. Hanya padang pasir putih krem yang tersisa. Panas yang mengerikan memancar dari tanah, menyebabkan area dalam radius 500 km untuk mengungkapkan distorsi. Nyala api yang mengerikan dari Purified Demonic Lotus Flame ini. Itu benar-benar membakar pegunungan yang sangat luas menjadi padang pasir. Yao Lao tanpa sadar menghirup udara dingin ketika dia melihat padang pasir besar yang muncul di depannya. Wajahnya dipenuhi syok. Xiaoyan sedikit mengangguk. Nyala api melonjak dari tubuhnya dan membungkus semua orang dari aliansi. Baru saat itulah rasa sakit yang membakar pada kulitnya berkurang. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menatap langit yang jauh. Area itu sudah terbelah. Cahaya putih krem pecah dari ruang dan mengalir. Cahaya memancarkan suhu mengerikan yang bahkan jiwa tidak mampu bertahan. Ruang yang menyegel Purified Demonic Lotus Flame sudah rusak. Namun, api iblis belum muncul. Mungkin masih di dunia itu. Cahaya putih krem ini hanyalah panasnya yang tersisa. Xiaoyan dengan lembut menjelaskan setelah melihat adegan ini. Panas yang menyengat. Bahkan dengan kekuatan Ziyan, wajahnya tanpa sadar berubah setelah mendengar kata-kata ini.
Sedikit panas yang tersisa bisa membakar pegunungan dan mengubahnya menjadi gurun. Betapa menakutkannya jika mereka memasuki wilayah itu. Segera setelah kelompok Sioyan muncul di padang pasir ini, gelombang suara angin deras ditransmisikan dari segala arah. Banyak tokoh terhenti jauh dari ruang yang rusak itu. Mata mereka mengandung beberapa kengerian saat mereka menatap padang pasir putih krem ini. Mereka sadar bahwa tempat ini awalnya merupakan daerah pegunungan yang telah dipenuhi dengan kehidupan sebelum malam ini. Dari kelihatannya, tampaknya kita harus memasuki ranah itu untuk mendapatkan Flame Lotus pemurnian iblis. Yao Lao menatap ruang di atas untuk waktu yang lama sebelum berbicara. Tidak perlu terburu-buru. Dunia ini penuh dengan segala macam bahaya. Kami tidak memenuhi syarat untuk menjadi yang pertama untuk maju. Sioyan menggelengkan kepalanya. Bahkan dia bisa merasakan bahaya besar. Jika kelompok mereka ini dengan tergesa-gesa masuk, hampir tidak ada di antara mereka yang bisa melarikan diri hidup-hidup. Yao Lao mengangguk. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami dapat mendeteksi betapa menakutkannya ruang yang rusak itu. Ruang di dekat mereka tiba-tiba berfluktuasi sementara kelompok Sioyan dengan hati-hati menunggu. Kabut hitam pekat merembes ke segala arah dari fluktuasi ini. Aura menakutkan yang menyebabkan ekspresi seseorang berubah, diam-diam menyebar. Segera menarik semua mata yang hadir. Banyak pasang mata melirik tempat kabut hitam itu muncul. Akhirnya, kabut hitam perlahan menyebar, dan beberapa sosok manusia muncul di depan mata semua orang. Itu, kepala aula jiwa. Kelompok Yao Lao menyipit ketika mereka melihat sosok manusia berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. Sosok itu memiliki aura yang menakutkan. Dou Qi dalam tubuh mereka mulai beredar dengan tenang. 3 sosok perlahan muncul dari kabut hitam. Salah satunya mengenakan jubah hitam. Tidak ada yang spesial dari wajahnya. Dia muncul seperti orang biasa ketika sepasang tangan kasar berguling dari lengan bajunya. Tetapi sosok biasa inilah yang menyebabkan sebagian besar orang hadir untuk berhenti bernapas. Mata mereka serius dan takut. Kepala aula jiwa. Keempat kata sederhana ini memiliki prestise yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun di Central Plains ini. Meskipun nama besar ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun pertumpahan darah, tidak ada satupun faksi lain selain Aliansi Mensyah Langit yang berani secara terbuka menunjukkan permusuhan mereka kepada mereka. Sebagian alasan untuk ini mungkin karena klan Hun, tetapi Hall of Souls juga memiliki pencegahan yang milik mereka. Di masa lalu yang jauh, kepala Hall of Souls pernah memusnahkan puluhan sekte semalam. Darah mengalir seperti sungai malam itu sementara mayat-mayat berserakan di seluruh negeri. 5 ahli yang telah mencapai bintang kedua dari kelas Dou Sheng telah jatuh dengan menyedihkan ke tangannya. Malam itu membangun reputasi ganas dari Hall of Souls. Itu juga menyebabkan Hall of Souls menjadi penguasa Central Plains. Bahkan Pil Tower tidak berani berbenturan dengan dia. Pada saat ini, orang perkasa ini, yang reputasinya yang dahsyat pernah terkenal di seluruh Central Plains, diam-diam mengambang di langit. Matanya seperti seorang bhikkhu tua yang bermeditasi karena mereka tidak mengungkapkan fluktuasi sedikit pun. Terlepas dari apakah tatapan dari sekelilingnya dipenuhi dengan ketakutan atau kebencian, dia tidak pernah mengalihkan matanya. Kepala aula jiwa. Mata Sioyan sedikit menyipit. Tatapannya menjelajahi sosok itu. Fluktuasi spiritual samar yang dipancarkan dari dalam tubuh kepala adalah sama dengan jiwa kuat yang telah bertemu Sioyan beberapa hari yang lalu. Sementara Sioyan mengamati kepala Hall of Souls, kepala Hall of Souls tampaknya telah mendeteksi sesuatu dan perlahan-lahan menoleh. Mata kuno yang seperti berombak itu mendarat di Sioyan. Dia mengamati Sioyan sebelum berbicara dengan suara acuh tak acuh. Klan Sioyang jatuh sebenarnya telah menghasilkan seseorang dengan bakat seperti itu. Ini adalah kegagalan Hall of Souls saya. Ketua Hall, bocah ini terlalu licik. Meskipun kami tidak pernah memandangnya dengan serius di masa lalu, para ahli yang kami kirim setiap kali lebih dari cukup untuk membunuhnya. Tetapi setiap kali, ia selalu mengatasi bahaya. Selain itu, kekuatannya juga akhirnya melonjak.
Sosok manusia di belakang kepala Hall of Souls berbicara dengan hormat. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan mengungkapkan setengah dari wajahnya. Itu secara alami milik wakil kepala Hall of Souls. Di waktu yang akan datang, orang ini mungkin akhirnya menjadi Xiao Xuan yang lain. Kepala Hall of Souls mengabaikan kata-kata wakil ketua dan terus berbicara dengan suara tenang. Suaranya tetap tenang, tampak sedikit aneh dan misterius. Wakil kepala aula melebarkan mulutnya setelah mendengar kepala aula jiwa memberikan Xiaoyan evaluasi yang begitu tinggi. Dia melihat sosok di sebelahnya yang belum berbicara dan tertawa datar. Terlepas dari seberapa kuat bocah itu, dia tidak lebih kuat dari kepala klan junior. Bahkan jika Xiaoyan akan menjadi Xiao Xuan berikutnya, harus diketahui bahwa nasib Xiao Xuan bukanlah yang baik. Tawa tak terdefinisi keluar dari lubang hidung kepala Hall of Souls. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, "Itu sulit diprediksi." Dia memiliki 5 jenis api surgawi, yaitu api inti teratai hijau, api jantung jatuh, api jantung laut, api tulang dingin, dan api pembakaran 3000. Api surgawi terlalu liar dan keras. Mereka pasti akan mencoba menelan satu sama lain saat kontak. Tetapi dia mampu menangani mereka dengan damai. Ini harusnya merupakan efek dari metode Qi-nya. Sosok manusia itu perlahan mengangkat kepalanya sementara kepala aula jiwa menatapnya. Light mendarat di wajahnya, mengungkapkan wajah seorang pria yang berusia 30-an. Wajah itu terlihat cukup muda, tetapi tidak ada ekspresi di atasnya. Tidak ada kegembiraan dan kesedihan. Itu memberi satu perasaan bahwa semua fitur-fiturnya kaku. Tentu saja, fitur yang paling menarik adalah mata orang ini. Kedua matanya hitam pekat. Mereka semacam kulit hitam yang sangat murni. Tidak ada keputihan di matanya. Hanya sekelompok kegelapan seperti tinta yang hadir. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah 2 manik-manik hitam telah dimasukkan dengan paksa ke matanya. Rasa dingin akan muncul dalam hati seseorang ketika dilihat oleh sepasang mata itu. Orang ini menoleh dan mengamati Xiaoyan dari kejauhan. Suaranya lembut dan dingin. Berdasarkan apa yang saya ketahui, Yao Chen pernah memperoleh metode Qi misterius yang bisa menggabungkan api surgawi dari sisa-sisa kuno. Xiaoyan sedang berlatih metode Qi itu. Alasan dia dapat dengan cepat naik ke level ini adalah karena metode Qi itu. Tentu saja, seseorang juga tidak boleh meremehkan kemampuannya. Bahkan jika orang biasa berlatih metode Qi ini, orang itu mungkin tidak berakhir lebih baik darinya. Setelah hanya mengamati Xiaoyan dari jauh, orang ini tidak hanya bisa melihat melalui api surgawi dalam tubuh Xiaoyan, dia juga bisa menebak asal dari metode Qi yang dipraktikkan oleh Xiaoyan. Keterampilan pengamatannya akan menyebabkan seseorang berkeringat dingin. Dia adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Namun, aku harus bisa membunuhnya. Pria berjubah hitam perlahan menyatakan. Itu wajar saja. Meskipun kepala klan junior hanyalah 2 bintang maju Dou Sheng, bahkan aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Sangat mudah bagi Anda untuk membunuh bintang 2 Dou Sheng Xiaoyan. Sepertinya posisi kepala klan dari klan Hun akan menjadi milik klan junior di masa depan. Wakil kepala Hall of Souls tersenyum ketika ia mencoba untuk mendapatkan bantuan. Pria berjubah hitam itu melengkungkan mulutnya setelah mendengar kata-kata ini. Namun, dia melihat wakil ketua Hall of Souls dan berkata, "Kamu harus mendengarkan apa yang dipikirkan kepala aula sebelum mengucapkan kata-kata ini." Kepala klan junior terlalu banyak berpikir. Kepala klan memiliki kekuatan luar biasa dan telah mengendalikan klan Hun selama ribuan tahun, tanpa menunjukkan tanda-tanda melelahkan. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal-hal ini. Kepala aula samar-samar tersenyum sebelum dia menggelengkan kepalanya dan menjawab. Pria berjubah hitam dengan lembut mengangkat kelopak matanya, tetapi tidak melanjutkan membahas topik yang agak tabu ini. Matanya beralih dari Xiaoyan saat dia melihat ruang yang hancur. Dia bertanya, "Kapan kita harus bertindak?" Tunggu api pemurnian lotus iblis untuk membuka segelnya. Ini akan membuatnya kehilangan banyak energi. Kami akan bertindak begitu akan membuka segelnya.
Tangan besar kasar kepala Hall of Souls saling bersilangan ketika dia berbicara. Pria berjubah hitam itu sedikit mengangguk. Mata hitamnya yang murni sekali lagi menatap Xiaoyan di kejauhan sebelum dia menutup matanya. Apakah itu kepala Hall of Souls? Dia memang menakutkan. Leluhur Hou Yun dan yang lainnya menarik pandangan mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ekspresi serius ketika leluhur Hou Yun berkomentar. Xiaoyan sedikit mengangguk. Hanya setelah melihat kepala Hall of Souls secara langsung, dia menyadari betapa kuatnya dia. Bahkan Xiaoyan merasa bahwa dia tidak memiliki peluang kemenangan melawan ahli seperti itu. Orang ini adalah musuh yang hebat. Hati-hati. Senyum di wajah Ziyan di samping telah menghilang. Tubuh cantiknya dengan lembut bergeser setengah langkah dan secara kebetulan memblokir setengah dari tubuh Xiaoyan. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang hadir yang bisa memblokir kepala Hall of Souls. Selain itu, dia mengerti bahwa bahkan jika dia melawannya, dia tidak akan cocok untuknya. Hasil terbaik adalah mundur sendirian. Tenang, mereka tidak akan menyerang sebelum mendapatkan api teratai pemurnian iblis. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Saudara Xiaoyan, Anda juga datang untuk bergabung dengan kesenangan. Tawa keras dan jelas tiba-tiba ditransmisikan dari kejauhan sementara Xiaoyan meyakinkan semua orang. Suara angin yang deras segera muncul ketika beberapa sosok muncul di sampingnya dengan kecepatan seperti kilat. Mata Xiaoyan mengikuti suara angin yang deras. Ekspresi terkejut melintas di matanya. Dia bergegas menuju sebelum dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum hangat. Ini sebenarnya saudara Hou Xuan. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Ada 3 sosok manusia yang muncul dari angin yang deras. Orang yang memimpin mereka adalah pria tampan dengan pakaian putih. Wajah yang familiar itu adalah anggota dari klan Yan yang telah dikenal Xiaoyan di alam Gu, Hou Xuan. Di sebelahnya ada wanita berpakaian merah yang sama dengan cadar di wajahnya. Kali ini, ada seorang pria tua berpakaian ungu tambahan dengan mereka. Saudara Xiaoyan memang orang yang luar biasa. Hanya beberapa tahun sejak kita bertemu terakhir kali, namun kamu telah benar-benar mencapai kelas Dou Sheng. Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiaoyan saat dia memuji. Dia kemungkinan telah menemukan kekuatan Xiaoyan saat ini. Bukankah saudara Huo Xuan juga seorang Ban Sheng tingkat tinggi? Xiaoyan sedikit tersenyum. Hatinya agak terkejut. Kecepatan peningkatan kekuatan Hou Xuan cukup ganas. Seandainya Xiaoyan tidak mengkonsumsi hati bodhisattva, kemungkinan dia akan jauh tertinggal. Di dalam tubuhmu, mata Xiaoyan mengamati Huo Xuan dengan seksama di depannya sementara dia merasa terkejut. Dia mengeluarkan suara, ya, saat dia melihat Huo Xuan yang tersenyum dan bertanya, "Kamu telah menyempurnakan api surgawi." Dengan bantuan para tetua, aku beruntung menundukkan 8 Wasteland Destruction Flame dari klan. Kalau tidak, kekuatan saya tidak mungkin melambung sejauh itu. Huo Xuan tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. 8 Wasteland Destruction Flame berada di peringkat ke-8 di Heavenly Flame Ranking. Tangan Xiaoyan bergetar. Dia sadar bahwa klan yang memiliki 4 jenis api surgawi. 2 di antara mereka berada di peringkat 10. Tetapi dia tidak menduga nyala api lain, selain Red Lotus Ye Flame, untuk benar-benar menjadi 8 Wasteland Destruction Flame. Memang layak menjadi klan kuno. Itu memiliki koleksi seperti itu. Xiaoyan dipenuhi dengan kecemburuan di dalam hatinya. Dia telah berlari di seluruh benua, tetapi flame surgawi peringkat tertinggi yang dia dapatkan hanyalah peringkat ke-9, 3000 api pembakaran. Itu tak terduga bahwa Hou Xuan ini telah memperoleh api surgawi peringkat tinggi setelah hanya melakukan perjalanan kembali. Saudara Xiaoyan, ini adalah penatua klan Yan saya Huo Yao. Dia juga memiliki api surgawi, tetapi hanya berada di peringkat ke-16, api air api awan. Huo Xuan menunjuk penatua berpakaian ungu di sebelahnya dan tertawa. Api surgawi lain. Xiaoyan sekali lagi tertawa getir setelah mendengar ini. Dengan kata lain, 3 orang di depannya membawa 3 jenis api surgawi dari klan Yan.
Jika 5 jenis api surgawi dalam dirinya dimasukkan, bukankah itu berarti bahwa total 8 jenis api surgawi hadir? Sioyan Gege, ada lebih dari 8 jenis. Suara seperti lonceng yang jelas tiba-tiba menubruk telinga Sioyan seolah-olah itu menyadari pikiran Sioyan. Sun Er. Sukacita segera melonjak ke wajah Sioyan saat suara akrab tulang terdengar. Sioyan mengangkat kepalanya, yang dipenuhi dengan sukacita. Dia melihat riak yang intens muncul di ruang yang jauh sebelum beberapa sosok perlahan muncul. Orang di depannya mengenakan pakaian hijau yang elegan dan tampil secantik bunga. Wajah cantiknya menunjukkan senyum lembut. Rambut hitamnya diikat secara acak oleh pita hijau pucat. Itu jatuh seperti air terjun sebelum menyebar di pinggangnya yang halus. Angin sepau-sepau bertiup, menyebabkan rambutnya melayang. Sikapnya tampak seperti peri yang turun ke alam fana. Siapa lagi yang bisa memiliki tingkah laku yang sangat elegan itu selain Sun Er, yang sudah lama tidak ditemui Sioyan? 2 orang mengikuti di belakang Sun Er. Salah satu dari mereka memiliki wajah yang akrab. Itu adalah Gu Qingyang, seorang jenius dalam klan Gu, yang bakat dan garis keturunannya hampir tidak kalah dengan Sun Er. Orang lain itu sangat asing. Dia adalah pria tua berambut putih dengan jubah biru. Senyum hangat selalu dipertahankan di wajahnya. Senyum itu memberi seseorang perasaan ramah, tetapi hanya orang dengan penglihatan yang kuat bisa merasakan ketajaman yang tersembunyi di bawah senyum itu. Kemunculan tiba-tiba kelompok Sun Er langsung menarik banyak pasangan mata. Banyak pasangan mata menyapu trio sebelum percakapan pribadi yang lembut muncul di sekitar mereka. Orang-orang dan faksi yang bisa muncul di tempat ini bukan orang biasa. Mereka secara alami mengerti bahwa meskipun klan kuno ini benar-benar dapat digambarkan sebagai faksi super yang tak tertandingi meskipun mereka tampaknya tidak menonjolkan diri. Anggota klan Gu memang datang. Wakil kepala Hall of Souls mengerutkan kening dan berbicara dengan lembut setelah kelompok Sun Er muncul. Flame Lotus Iblis yang memurnikan bukanlah api surgawi biasa. Bahkan klan Hun kami menginginkannya. Itu wajar bahwa klan Gu telah bertindak dengan baik. Mata kepala Hall of Souls menyapu 3 kali. Setelah itu, mereka berhenti di sesepuh berjubah biru. Kejutan melintas di matanya ketika dia berbicara dengan suara lemah. Gunanhai, tidak terduga bahwa klan Gu telah mengirimnya kali ini. Meskipun Gunanhai kuat, seharusnya tidak sulit untuk menghentikannya dengan kekuatan kepala aula. Kepala klan junior dengan pakaian hitam mengangkat matanya dan berkata, "Ada kesepakatan antara klan kuno kita. Mereka yang 5 bintang Dou Shengs dan di atasnya tidak dapat campur tangan secara acak. Hal yang baik adalah bahwa kekuatan kepala aula sedemikian rupa sehingga beberapa orang dalam batas ini dapat mengalahkan Anda. Meskipun individu-individu yang kuat tidak dapat campur tangan, mereka pasti mengamati tempat ini." Kepala Hall of Souls tertawa dengan suara lemah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ruang kosong. Seolah-olah ada seseorang yang bertahan dalam kekosongan itu. "Sioyan Gege, kamu akhirnya menjadi Dou Sheng." Gadis yang elegan berdiri di depan Sioyan. Senyum hangat juga menyebar di wajahnya saat dia melihat senyum cantik gadis itu. Gu Qingyang dan penatua berjubah biru tanpa sadar menggelengkan kepala mereka. Mereka belum pernah melihat Sun Er sebahagia ini dalam klan Gu. Sesuatu sepertinya telah menyentuh titik lemah di hati Sioyan ketika dia melihat gadis yang sangat halus di depannya. Pikirannya, yang telah ditekan, tiba-tiba muncul dari dalam hatinya seperti air banjir. Dia segera mengabaikan banyak pasang mata saat dia mengulurkan tangannya untuk meraih lengan panjang Sun Er yang lembut. Setelah itu, dia dengan lembut menarik dan memeluk keindahan di depannya. Sioyan saat ini telah benar-benar tumbuh. Terlepas dari apakah itu dalam usia atau kekuatan, prestasi Sioyan saat ini membuatnya benar-benar layak untuknya meskipun dia memiliki garis keturunan ilahi yang terlihat hanya sekali dalam 1000 tahun. Meskipun kekuatan Sun Er tidak lebih lemah darinya, bintang 2 yang begitu muda Dou Sheng adalah seseorang bahkan klan kuno seperti klan Gu tidak bisa meremehkan. Dengan kata lain, bahkan jika Sioyan saat ini pergi ke klan Gu untuk melamar, tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya.
Sebuah lengkungan lembut muncul di wajah Sun Er yang cantik setelah dia dipeluk oleh Xiaoyan. Dia dengan lembut menyandarkan wajahnya di bahu Xiaoyan saat dia agak rakus menyerap aroma akrab yang tidak dia alami untuk waktu yang lama. Sudah 3 tahun penuh sejak mereka terakhir berpisah. Karena dia memiliki garis keturunan ilahi klan Gu, dia tidak bisa secara acak meninggalkan kerang Gu sebelum dia menjadi Dou Sheng. Dia hanya bisa menanggung siksaan pahit karena kehilangan Xiaoyan di dalam hatinya untuk melindungi kelanjutan garis keturunan. Dia telah mengerahkan semua upayanya dalam pelatihan untuk mendapatkan kebebasan yang menjadi miliknya setelah mencapai kelas itu. Xiaoyan Gege, aku benar-benar merindukanmu. Sun Er sedikit memutar kepalanya. Dia melihat sisi wajah Xiaoyan dan melengkungkan bibirnya. Sebuah penyihir samar muncul di wajahnya yang elegan dan cantik. Gumamnya pelan-pelan ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Sun Er akan bebas di masa depan. Aku akan terus menemanimu. Dia tumbuh di klan Xiao sejak muda karena klan Gu. Dia juga berpisah dengan Xiaoyan sejak lama karena klan Gu. Setiap pertemuan dengan Xiaoyan pendek dan terburu-buru karena klan Gu. Setelah setiap pertemuan singkat adalah tahun demi tahun menunggu, dia secara bertahap mengalami hari-hari. Mulai saat ini, dia akhirnya bisa mengatur waktu sesukanya. Tidak perlu baginya untuk dikelola dengan ketat oleh klan Gu. Xiaoyan kaget setelah mendengar kata-katanya. Dia segera tersenyum dan mengangguk. Aku akan mengatakan, kalian berdua tidak memperlakukan kami sebagai tidak ada, kan? Gu Qing yang di samping tanpa daya membuka mulutnya dan berbicara sementara Xiaoyan dan Sun Er berbicara dengan lembut satu sama lain. Wajah Sun Er memerah setelah mendengar kata-kata Gu Qing yang. Dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan dengan lembut membebaskan dirinya dari pelukan Xiaoyan. Setelah itu, matanya yang cantik mendarat pada Yao Lao yang berada di belakang Xiaoyan. Dia membungkuk padanya sebagai seseorang dari generasi muda. Ini pasti penatua Yao Chen, kan? Gadis kecil, kita saling kenal, tapi kita belum pernah bertemu muka. Yao Le tertawa. Sun Er telah menemukannya bersembunyi di Xiaoyan sejak lama. Pada saat itu, dia tidak dapat menentukan apa niatnya. Karena itu, dia bahkan diam-diam memperingatkannya. Tetapi ini memang pertama kalinya mereka bertemu secara formal. Penatua Yao Chen, tolong jangan terus menyimpan apa yang terjadi di hatimu di masa lalu. Sun Er sedikit menyesal setelah mendengar jawaban Yao Lao. Dia curiga bahwa Yao Lao menyembunyikan niat jahat untuk Xiaoyan. Oleh karena itu, nadanya sedikit tidak sopan saat itu. Tetapi peristiwa-peristiwa berikutnya menunjukkan bahwa jika Yao Lao tidak diam-diam membantu Xiaoyan, rute yang akan diambil Xiaoyan akan jauh lebih buruk. Ini masalah kecil. Saya guru Xiaoyan. Itu benar-benar tidak pantas jika aku tidak bermurah hati kepada istri muridku. Yao Lao membelai janggutnya dan tertawa keras. Hatinya merasakan sukacita saat melihat permukaan ekspresi yang agak malu di wajah Sun Er. Dia secara alami memahami status Sun Er dalam klan Gu. Memiliki seseorang dengan status ini sebagai istri muridnya adalah sesuatu yang akan memberinya harga diri. Xiaoyan tersenyum. Setelah itu, ia memperkenalkan Ziyan di samping. Ziyan dan Sun Er adalah kenalan, setelah bertemu satu sama lain di Akademi Jianan saat itu, tetapi Sun Er kemudian pergi dan mereka berdua tidak saling bertemu lagi karena berbagai alasan. Sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka merasa seolah-olah mereka telah berubah. Bagaimanapun, satu adalah seorang gadis muda di Akademi Jianan dan yang lainnya adalah seorang gadis kecil yang hanya tahu cara bermain sepanjang hari. Namun, pada saat ini, keduanya memiliki kekuatan puncak di benua ini. Xiaoyan Gege, ini adalah penatua Gu Nanhai dari klan Gu saya. Dia menemaniku untuk menyelidiki api lotus iblis pemurnian kali ini. Sun Er tersenyum manis dan memperkenalkan pria tua berjubah biru di belakangnya. Apakah klan Gu juga tertarik pada Purifi Demonic Lotus Flame? Mata Xiaoyan menatap sesepuh berjubah biru dan merasakan syok di dalam hatinya. Meskipun perasaan yang diberikan penatua ini tidak sedalam dan tak terduga seperti kepala Hall of Souls, dia masih jauh lebih kuat dari Ziyan.
Klan kuno ini benar-benar memiliki fondasi yang kuat. Bukannya kita tertarik pada purifikasi demonik Lotus Flame. Sepertinya hampir tidak ada orang di dunia ini yang bisa menaklukkan hal itu. Tidak apa-apa asalkan api itu tidak mendarat di tangan klan Hun. Pria tua berjubah biru itu tertawa. Dia tidak berusaha menunjukkan superioritas melalui usia. Nada suaranya seolah-olah dia berbicara dengan yang setara dan sangat tenang. Dia tidak menyulitkan Xiaoyan seperti beberapa tetua dari klan Gu. Flame Lotus pemurnian iblis telah muncul di masa lalu, tetapi tidak ada yang berhasil menaklukkannya. Segel-segel yang hadir telah ditempatkan oleh Purified Demonic Lotus Saint. Ini sangat misterius. Bahkan Purified Demonic Lotus Flame tidak dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Selama itu memperlambat serangannya bahkan sedikit, segel akan menyerap energi alami di sekitarnya dan memperbaiki dirinya sendiri sebelum melanjutkan untuk menyegel api. Sun Er menyeringai dan menjelaskan. Klan Hun, di sisi lain, selalu menargetkan Flame Lotus pemurnian iblis. Mereka selalu siap. Aku ingin tahu apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan kali ini. Mereka sepertinya tidak melakukan apa-apa. Xiaoyan melirik trio dari Hall of Souls dan berkomentar. Mereka menunggu api pemurnian Lotus Iblis untuk mengeluarkan kekuatannya dari memecahkan segel. Mata Sun Er melirik pria dengan mata hitam di antara trio dari Hall of Souls. Dia mengerutkan alisnya saat dia berkata dengan lembut. Xiaoyan Gege harus berhati-hati terhadap orang itu. Orang itu bernama Hun Feng. Orang-orang dari klan Hun memanggilnya orang gila. Hun Feng ini memiliki bakat yang sangat mengejutkan dan memiliki garis keturunan ilahi dari klan Hun. Dia berkali-kali lebih kuat dari itu Hun Yu, yang kamu temui saat itu. Menurut informasi yang kami kumpulkan, ia kemungkinan akan menjadi kepala klan berikutnya dari klan Hun jika tidak ada kecelakaan terjadi. Hun Feng berspesialisasi dalam bertarung di level di atasnya. Sejak dia mulai berlatih, dia jarang bertarung melawan mereka yang lebih lemah darinya. Selain itu, dia kejam dan tanpa ampun dalam serangannya. Bahkan ketika perdebatan di klan, ada cedera dan kematian ketika dia berkelahi. Seiring waktu berlalu, tidak ada seorang pun di generasi yang sama yang berani bertarung dengannya. Bahkan beberapa tetua dalam klan Hun cukup takut padanya. Kamu harus sangat berhati-hati saat melawannya kali ini. Alis Xiaoyan berkedut. Matanya melayang ke atas pria yang bernama Hun Feng sebelum perlahan menganggukkan kepalanya. Kepala klan berikutnya dari klan Hun sangat menakutkan. Apa peluang kemenangannya jika dia bertarung dengan orang ini? Namun, Xiaoyan Gege juga telah maju ke bintang kedua dari kelas Dou Sheng, dan kekuatan bertarungmu yang sebenarnya jauh melampaui level ini. Ini mirip dengan Hun Feng. Tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan dikalahkan jika kamu bertukar pukulan. Sun Er tersenyum manis ketika dia berbicara. Xiaoyan menyeringai. Hatinya tidak akan meremehkan siapapun. Para anggota klan Hun bukan karakter ramah. Namun Hun Feng ini mampu menjadi salah satu ahli terkemuka dan bahkan disebut kepala klan berikutnya dari klan Hun. Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya dia. Xiaoyan mengerti bahwa orang ini akan menjadi musuh yang relatif merepotkan. Mengapa semua klan kuno hanya mengirim beberapa orang? Xiaoyan menarik fokusnya dan tiba-tiba bertanya. Dia menemukan bahwa terlepas dari klan Hun, klan Gu, atau klan Yan, masing-masing klan ini hanya mengirim 3 orang. Menundukkan api surgawi tidak bergantung pada sejumlah besar orang. Yang terbaik adalah orang-orang ini tidak mengikuti Anda ketika Anda memasuki dunia. Kalau tidak, kerugian Anda akan tak tertahankan. Gu Qing yang melirik kelompok di belakang Xiaoyan. Ini adalah elit di dalam Sky Mansion Alliance. Mereka besar jumlahnya dan memiliki aura yang kuat, tetapi dia hanya menggelengkan kepalanya agak tak berdaya. Xiaoyan, Yao Lao, dan yang lainnya terkejut setelah mendengar informasi ini. Ruang itu penuh dengan bahaya setelah dikelola oleh api Lotus Iblis pemurnian selama ribuan tahun. Bahkan seorang elit Ban Sheng nyaris tidak akan bisa menyelamatkan nyawa seseorang setelah memasukinya. Gu Nanhai yang berjubah biru tertawa ketika dia menambahkan beberapa informasi lagi.
Terima kasih atas pengingatnya. Xiaoyan diam-diam terdiam. Dia diam-diam merasa sedikit beruntung. Mereka memang tidak berpengalaman dan tidak bisa dibandingkan dengan klan kuno ini. Jika kelompok Sun Er tidak memberitahu kelompok Xiaoyan, kemungkinan kelompok Xiaoyan akan menderita cedera serius dan kematian. Klan kuno kita memiliki kesepakatan di antara kita sendiri. Para pakar top itu, yang kekuatannya melebihi bintang kelima dari kelas Dou Sheng, tidak dapat campur tangan secara acak. Karenanya, para ahli yang telah dikirim tidak akan melebihi bintang kelima dari kelas Dou Sheng. Sun Er menjelaskan dengan lembut. Tidak heran, Xiaoyan tiba-tiba mengerti. Dia merasa sedikit terkejut mengapa klan Hun tidak mengirim ahli untuk berurusan dengannya setelah dia menghancurkan aula cabang penting dari Hall of Souls. Inilah alasannya. Satu-satunya orang di Hall of Souls saat ini yang menyebabkan Xiaoyan merasa takut adalah kepala Hall of Souls sendiri. Namun, orang ini sibuk menundukkan Flame Demonic Lotus Flame dan tidak punya waktu untuk berurusan dengannya. Oleh karena itu, Hall of Souls hanya bisa menanggung kerugian. Flame Lotus pemurnian iblis sangat kuat. Ini akan sangat membantu bagi siapa saja yang menaklukkannya. Tetapi akan sulit untuk menundanya jika seseorang hanya mengandalkan para ahli di bawah bintang 5 dari kelas Dou Sheng. Tidak heran tidak ada yang berhasil menaklukkan api lotus iblis pemurnian selama ribuan tahun. Mata Xiaoyan sedikit berkedip. Kondisi yang membatasi ini tidak benar-benar menguntungkan klan kuno ini. Tetapi tampaknya mereka bersedia membuat masalah bagi orang lain. Api lotus iblis pemurnian terlalu kuat. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkannya, mereka pasti tidak akan membiarkan orang lain melakukannya. Pria tua berjubah ungu itu sedikit menggerakkan alisnya setelah mendengar salam ini. Dia segera berkata, kepala klan telah menginstruksikan bahwa yang terbaik adalah api lotus pemurnian iblis tetap tanpa pemilik. Itu akan menjadi yang terbaik untuk semua orang seperti itu. Meskipun kata-kata penatua Huo Yao ini tampak tenang, Xiaoyan masih bisa mendengar sedikit kekesalan di dalamnya. Gunanhai tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya setelah mendengar kata-kata ini. Dia berkata, Penatua Huo Yao, jangan katakan padaku bahwa Anda benar-benar berpikir bahwa hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Gu saya. Penatua Huo Yao diam. Huo Xuan dan wanita berpakaian merah di sampingnya bertukar pandang tetapi tidak ikut campur dalam masalah ini. Tidak mungkin menyelidiki masalah ini. Namun, klan Gu dan klan Hun adalah tersangka terbesar. Perlu untuk tetap berhati-hati. Klan Yan kami tidak ingin berbagi nasib yang sama dengan klan Ling. Huo Yao terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan membuka mulutnya dan menjawab. Dia melambaikan tangannya setelah mengucapkan kata-kata itu. Akhirnya, dia berbalik dan bergegas pergi. Huo Xuan hanya bisa dengan tak berdaya mengulurkan tangannya kepada Xiaoyan sebelum mengikuti Huo Yao. Gunanhai menghela nafas setelah melihat Huo Yao pergi. Dia terus mengerutkan kening. Tampaknya hilangnya klan Ling telah menyebabkan perselisihan besar terbentuk antara klan kuno. Pikir Xiaoyan dalam hatinya saat menyaksikan pertukaran ini. Jika ada pesta yang merupakan pembunuhan antara klan Gu dan klan Hun, Xiaoyan secara alami akan berpikir bahwa pesta itu akan berasal dari klan Hun. Klan Ling telah sepenuhnya menghilang tanpa ada yang menyadarinya. Tidak ada yang bisa mendeteksi bahkan petunjuk sekecil apapun. Bahkan banyak ahli puncak dari klan Gu tidak dapat menemukan apapun sebelumnya. Ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan mereka merasa curiga. Setelah semua, satu-satunya yang nyaris tidak bisa berhasil diam-diam menghancurkan seluruh klan Ling adalah klan Gu dan klan Hun. Hal ini kemungkinan besar dilakukan oleh klan Hun. Tujuan mereka adalah membuat beberapa klan kuno besar berhati-hati terhadap satu sama lain, sehingga tidak mungkin terjadi kerjasama. Mata Sun Er yang cantik melayang ke arah trio Hall of Souls saat ia dengan lembut menyimpulkan. Tidak ada yang akan percaya kita tanpa bukti. Gunanhai menggelengkan kepalanya sambil merasa sedikit tidak berdaya. Dia melambaikan tangannya dan berhenti terlibat dalam topik ini. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia berkata, klan Lei, klan Yao, dan klan Si pasti tidak akan melewatkan penampilan api lotus iblis pemurnian.
Mungkin mereka akan segera datang ke sini. Klan Yao? Mata Xiaoyan bergeser setelah mendengar kata-kata ini. Dia menatap Yao Lao dan melihat ekspresi rumit melintas di mata Yao Lao. Sekarang, kita harus diam-diam menunggu kesempatan terbaik untuk memasuki dunia. Setelah itu kita bisa mencoba dan melihat apakah mungkin untuk menaklukkan api lotus iblis pemurnian. Gu Nanhai mendesah panjang. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya saat dia mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada ruang terdistorsi di langit yang jauh. Suhu yang sangat tinggi terus menyebar dari sobekan di angkasa. Cahaya putih krem lebih sering muncul. Pada akhirnya, gurun di bawahnya samar-samar menjadi lengket. Pasir mulai meleleh. Jumlah suara angin deras yang muncul di sekitar distorsi meningkat karena gurun ini secara bertahap berubah menjadi magma. Semakin banyak ahli telah tertarik oleh fenomena yang tidak biasa ini. Dalam setengah jam, banyak sosok muncul, memenuhi langit. Namun, sebagian besar dari orang-orang ini menunggu jauh dari ruang yang rusak. Hanya para ahli sejati seperti Xiaoyan yang berani mendekati daerah itu dalam jarak 1000 kaki dari ruang yang hancur. Klan Lei dan klan Xi di antara 8 klan kuno juga tiba satu demi satu sementara semua orang menunggu. Namun, mereka tidak mendekati setelah melihat Sun Er dan kepala Hall of Souls. Sebaliknya, mereka ragu-ragu sejenak sebelum menarik diri. Dari kelihatannya, hilangnya klan Ling telah menyebabkan mereka merasa takut dan berhati-hati untuk klan Gu dan klan Hun. Dalam menghadapi reaksi semacam ini, Sun Er hanya bisa menggelengkan kepalanya. Mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa hilangnya klan Ling disebabkan oleh klan Hun. Karena itu, mereka merasa tidak berdaya karena kecurigaan yang muncul entah dari mana. Waktu berlalu. Sekitar setengah jam setelah klan Lei dan klan Xi tiba, suara angin yang kencang sekali lagi bergema dari cakrawala. Ada aroma obat yang samar-samar dipancarkan dari angin. Anggota klan Yao. Mata Xiaoyan menjadi fokus saat ia mencium aroma unik ini. Dia merasakan kulit Yao Lao tiba-tiba menjadi lebih tegang. 3 sosok melintas dan muncul dari fluktuasi yang jauh di dalam mata Xiaoyan. Dalam sekejap, mereka muncul di depan semua orang. 3 orang tak dikenal muncul. Ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang lansia. Pria itu mengenakan jubah yang indah. Wajahnya tampan dan bahkan mengandung sedikit aura feminin. Bibirnya agak tipis, menunjukkan kekasaran sedingin es. Wanita di sebelahnya memiliki rambut biru panjang dengan wajah yang sangat indah. Tetapi dia tampak seperti es kecantikan. Penatua terakhir mengenakan jubah alkemis. Kedua tangannya dimasukkan ke lengan bajunya. Kilatan keras sesekali melintas di mata sipitnya. Pemuda itu bernama Yao Tian. Dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda klan Yao. Kekuatan spiritualnya telah mencapai negara surgawi tingkat lanjut. Dia pernah menelan pil obat yang hampir menjadi pil harta 9 tingkat. Kekuatan aktualnya adalah bintang 1 menengah Dou Sheng, dan ia dapat dianggap sebagai orang yang paling menonjol di klan Yao. Ada desas-desus bahwa ia pernah berhasil menyempurnakan pil harta 9 tingkat. Sun Er berbicara dengan lembut di samping Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengangguk. Klan kuno ini memiliki jumlah sumber daya yang tak terbatas. Bahkan seorang idiot bisa dilatih menjadi ahli oleh mereka. Bahkan kurang perlu dikatakan tentang orang-orang yang memiliki bakat luar biasa. Prestasi mereka akan sangat menakutkan. Wanita itu adalah adik perempuannya, Yao Ling. Kekuatannya mungkin hanya Bansheng awal, tetapi kekuatan spiritualnya luar biasa. Dia disebut orang dengan kemungkinan tertinggi melatih jiwanya ke D-State dalam klan Yao. Orang tua itu adalah penatua yang sangat berpengalaman dalam klan Yao. Dia dipanggil. Suara Yao Lao yang agak serak berlanjut sebelum Sun Er selesai berbicara. Yao Wangui, dia mengelola disiplin dan hukuman di dalam klan Yao dan memiliki otoritas besar. Kata-katanya dapat menentukan hidup dan mati seorang anggota klan Yao. Xiaoyan sedikit terkejut. Dia memandang Yao Lao, hanya untuk melihat bahwa tubuh Yao Lao bergetar ketika dia menatap pria tua bernama Yao Wangui.
Guru. Xiaoyan memanggil dengan lembut. Tangannya juga meraih lengan Yao Lao. Dia bisa melihat bahwa emosi Yao Lao dalam keadaan buruk. Aku baik-baik saja. Yao Lao dengan lembut menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Apakah ada dendam antara guru dan Yao Wangwui? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Yao Lao sedikit mengencangkan tinjunya. Dia terdiam sesaat sebelum dia menjelaskan dengan suara yang agak serak. Saat itu, dia telah gagal untuk membedakan mana yang benar dari yang salah. Hanya satu kalimat darinya dan aku diusir dari klan. Xiaoyan mengangguk pelan. Dia dengan lembut menepuk lengan Yao Lao dan senyum segera muncul di wajahnya. Niat mengerikan mengisi senyum itu. Tidak apa-apa. Murid ini berjanji kepada Anda bahwa saya akan mengambil nyawa orang ini. Xiaoyan gege, Yao Wangwui ini adalah elit bintang 4 Dou Sheng. Dia sangat kuat dan tidak akan mudah berurusan dengannya. Sun Er di samping membuka mulutnya dan berbicara dengan lembut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Saya tahu batas saya. Xiaoyan sedikit tersenyum. Bintang 4 Perdana Dou Sheng memang sedikit merepotkan untuk dirinya sendiri saat ini untuk berurusan dengan. Tetapi jika dia berhasil mendapatkan api pemurnian Lotus Iblis dan memperbaikinya, itu akan menjadi masalah yang sangat mudah baginya untuk membunuh Yao Wangwui. Sun Er tidak mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar Xiaoyan mengatakannya seperti ini. Dia sadar bahwa Xiaoyan biasanya tenang dan tidak akan dengan mudah melakukan apapun di mana dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk berhasil. Penampilan kelompok Yao Wangwui di langit secara alami menarik banyak pasangan mata. Klan Yao dapat dianggap sebagai klan kuno yang unik. Sebagian besar anggota klannya adalah alkemis, dan mereka semua memiliki bakat penyempurnaan pil yang luar biasa. Dengan demikian, klan Yao menciptakan suasana penyempurnaan pil. Jika klan kuno muncul lebih sering di Central Plains, reputasi Pil Tower akan berakhir menderita karena klan Yao. Lagi pula, jika seseorang harus membuat perbandingan yang benar, warisan dari klan Yao lebih lengkap. Terlepas dari bagaimana orang melihatnya, Pil Tower yang sifatnya semi-publik kurang jauh di belakang klan Yao. Namun, aturan klan Yao sangat parah. Hanya anggota klan mereka sendiri yang bisa mempelajari keterampilan alkemis mereka. Orang luar yang mempelajarinya akan menarik niat membunuh mereka. Aturan ini juga membatasi perkembangan klan Yao, tetapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Klan kuno merasa sombong ketika datang ke orang-orang biasa. Kelompok Yao Wangwui, yang muncul di langit, perlahan-lahan menyapu mata mereka di sekitar mereka. Mata mereka berhenti di trio Hall of Souls agak jauh ketika mereka mengerutkan kening. Klan Hun adalah klan paling misterius di antara 8 klan kuno. Beberapa klan yang tersisa relatif takut pada mereka. Jika seseorang membandingkan, klan Hun adalah klan dengan warisan terpanjang. Apakah klan Gu juga datang? Mata Yao Wangwui beralih dari kepala kelompok Aula Jiwa dan tiba-tiba berhenti pada kelompok Sun Er. Matanya bergerak dan akhirnya bertabrakan dengan Yao Lao, yang sedang menatapnya. Yao Chen, tidak terduga bahwa seseorang seperti kamu, yang ditinggalkan, telah berhasil mencapai kelas Dou Sheng. Ini benar-benar mengejutkan saya. Mata Yao Wangwui berbenturan dengan mata Yao Lao. Dia sedikit terkejut sebelum dia sedikit tersenyum dan berkomentar. Ini semua berkat kamu bahwa aku bisa mempertahankan hidup lamaku ini. Mata Yao Lao sedikit gelap dan serius saat dia menjawab. Yao Wangwui dengan tenang tersenyum ketika dia melihat mata Yao Lao yang gelap dan serius. Meskipun bintang 1 Dou Sheng kuat, tetap saja tidak ada apa-apa di depannya. Dia adalah orang yang ditinggalkan itu, Yao Chen. Tampaknya klan itu pernah memberinya kesempatan untuk kembali, tetapi dia dengan keras kepala menolaknya. Alis panjang pria tampan itu sedikit terangkat setelah mendengar suara Yao Wangwui. Matanya menyapu Yao Lao saat sebuah lengkungan yang keras terangkat ke bibirnya yang tipis. Yao Lao menolak tawaran untuk kembali ke klan telah menyebar ke seluruh klan saat itu. Pria tampan itu dengan dingin tertawa dan berkata bahwa orang ini tidak tahu apa yang baik untuknya. Wajar kalau dia akan mencemooh Yao Lao sekarang setelah mereka bertemu. Setelah berkeliaran di luar dan membuat nama untuk dirinya sendiri,
Itu wajar bahwa seseorang akan berpikir bahwa seseorang sangat mampu, menyebabkan seseorang akhirnya menjadi sombong. Yao Wangwei sedikit tersenyum. Suaranya stabil, tapi itu tidak disukai. Suasana yang agak tidak ramah yang tiba-tiba muncul terdeteksi oleh para pakar di sekitarnya. Banyak pasang mata yang terbalik, tetapi tidak ada yang membuka mulut untuk mengatakan apapun. Klan Yao adalah klan kuno. Seorang ahli biasa tidak akan berani menyinggung mereka. Oleh karena itu, banyak orang hanya mengadopsi sikap menonton pertunjukan. Akan ada beberapa keaktifan sebelum kesempatan terbaik untuk memasuki ruang angkasa. Tubuh Yao Lao sedikit bergetar setelah mendengar tawa lembut yang dipancarkan dari mereka berdua. Karakternya biasanya cukup tenang, tetapi diusir dari klan Yao saat itu selalu menjadi duri terdalam di hatinya. Bertahun-tahun budidaya dirinya akan benar-benar hilang setiap kali duri ini ditarik, terutama jika orang yang mengacaukan duri adalah penyebab utama yang telah menyebabkan dia meninggalkan klan saat itu. Jiwanya baru mencapai negara surgawi yang maju setelah pelatihan selama bertahun-tahun. Bakat ini hanya biasa, karena dia melepaskan kesempatan untuk kembali ke klan saat itu. Tidak ada lagi kebutuhan untuk klan untuk mengingat orang ini di masa depan. Yao Tian mengangkat bahu setelah melihat wajah hijau Yao Lao. Dia merasa bahwa seluruh situasi tidak ada artinya. Dia mengucapkan satu kalimat terakhir sebelum terlalu malas untuk melanjutkan. Yao Wangwei tertawa dan segera mengangguk. Meskipun telah berlatih selama bertahun-tahun, jiwamu masih tetap di negara surgawi tingkat lanjut. Nama menjadi orang teratas di antara klan Yao benar-benar bukan apa-apa. Xiaoyan dengan lembut menepuk bahu Yao Mario sebelum dia menoleh untuk melihat Yao Tian. Senyum muncul di wajahnya saat dia berkata dengan lembut. Yao Tian dan Yao Wangwei terkejut setelah mendengar orang ini tiba-tiba turun tangan. Mereka mengalihkan pandangan mereka ke Xiaoyan. Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda punya hak untuk mengkritik saya? Yao Tian menatap Xiaoyan. Sebuah lengkungan dingin muncul di wajahnya saat dia berbicara. Xiaoyan, murid Yao Chen. Xiaoyan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan menjawab. Oh, kamu adalah juara pengumpulan pil dari Menara Pil, Xiaoyan? Busur di wajah Yao Tian segera menjadi lebih dalam setelah mendengar ini. Matanya melihat ke atas dan ke bawah Xiaoyan. Dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Yang disebut Pil Gathering hanyalah sekelompok orang yang tidak berguna bersaing. Pertemuan semacam itu hanya bisa digambarkan sebagai tidak ada di klan Yao saya. Dalam hal posisi dalam klan Yao, bahkan Yao Chen tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara kepada saya dengan cara seperti itu. Anda harus beruntung bahwa Yao Chen bukan anggota klan Yao saya. Tentu saja, karena kamu tidak bisa mengendalikan mulutmu, kamu harus membayar beberapa harga untuk kata-kata yang kamu ucapkan. Wajah tampan itu langsung berubah sedingin es setelah kata terakhir diucapkan dari mulut Yao Tian. Dia tiba-tiba melangkah maju sebagai kekuatan spiritual yang luar biasa luas dan perkasa melonjak. Itu menjadi gelombang 100 kaki besar dengan kekuatan yang menakutkan karena menyapu Xiaoyan dengan liar. Hari ini, aku akan membantu Yao Chen mengajarimu, muridnya. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya saat dia melirik gelombang spiritual raksasa yang datang menyapu dengan suara gemuruh. Senyum di wajahnya diam-diam ditarik pada saat ini. Setelah itu, dia mengangkat tangannya di depan banyak pasang mata dan dengan lembut mengepalkan ruang kosong di depannya. Bahkan tidak sedikit pun fluktuasi Dou Qi muncul saat dia melakukannya. Namun, gelombang spiritual agung itu langsung runtuh di depan banyak pasang mata tertegun setelah Xiaoyan mengepalkan tangannya. Bintang 1 Dou Sheng dengan jiwa negara surgawi tingkat lanjut berani mewakili guru saya dalam mengajar saya? Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Senyum tebal naik di wajah Xiaoyan setelah dia dengan mudah menghancurkan gelombang spiritual besar dengan momentum yang mengejutkan hanya dengan menggunakan telapak tangan. Dia mengambil langkah ke depan dan mengepalkan tinjunya. Setelah itu, dia melemparkan pukulan ke Yao Tian, yang wajahnya menunjukkan keterkejutan, dari kejauhan. Xiaoyan melemparkan pukulan ke depan, dan tinju spiritual besar kaki besar tiba-tiba terbentuk di langit.
Ada lapisan kristal misterius yang menutupi kepalan itu. Sepintas, sepertinya itu nyata. Tekanan spiritual yang sangat kuat tiba-tiba meletus ke segala arah dengan Xiaoyan di tengah saat dia melemparkan pukulan ke depan. Keadaan surgawi yang sempurna. Banyak suara mengejutkan bergema di langit setelah tekanan spiritual yang kuat ini terasa. Banyak pasangan mata yang terguncang ketika mereka melihat sosok kurus di langit. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiaoyan mampu mencapai keadaan surgawi yang sempurna di usia muda. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Yao Tian, Yao Wangwei, dan Yao Ling berubah drastis saat ini. Keadaan surgawi yang sempurna adalah tingkat yang bahkan Yao Wangwei belum capai. Bagaimana mungkin bagi Xiaoyan untuk mencapai tingkat ini pada usianya? Tinju spiritual itu sangat cepat. Saat itu terbentuk, sudah sekitar 10 meter dari Yao Tian. Tekanan spiritual yang mengerikan menabrak kepala Yao Tian. Jika kepalan ini melanda, itu akan menyebabkan jiwa Yao Tian menderita cedera serius. Anak muda, beraninya kamu. Ekspresi Yao Wangwei merosot setelah melihat bahwa tidak mungkin bagi Yao Tian untuk menghindari serangan Xiaoyan. Dia meraih Yao Tian dan melemparkannya kembali. Pada saat yang sama, Dou Qi tiba-tiba melonjak dari tubuhnya saat tinjunya menabrak pukulan spiritual itu dengan keras. Yao Wangwei mundur selangkah setelah keduanya bertabrakan. Tetapi tinju spiritual di depannya telah diterima dengan kuat olehnya. Kekuatan bintang 4 Dou Sheng memang sangat luar biasa. Penatua Wangwei, bunuh bocah ini. Ekspresi Yao Tain berganti antara hijau dan putih saat dia mundur. Dia tidak menyangka tidak akan mampu menahan satu serangan di tangan Xiaoyan. Apalagi ini sudah terjadi di depan umum. Tatapan aneh yang dilontarkannya seperti pisau yang memotong tubuhnya dengan kejam. Kedua matanya berubah merah cerah saat dia berteriak dengan marah. Namun, tangisan marah Yao Tain baru saja terdengar ketika ruang di depannya berfluktuasi. Kekuatan spiritual yang tak terlihat dikumpulkan dengan cepat. Dalam sekejap mata, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Penampilan itu secara mengejutkan adalah Xiaoyan. Avatar spiritual. Mata Yao Tain menyusut setelah melihat avatar spiritual ini muncul dengan cara yang aneh. Dou Qi di dalam tubuhnya secara refleks melonjak. Pada saat ini, bahkan Yao Wangwei tidak dapat membantunya. Namun, avatar spiritual di depan Yao Tian dengan dingin tersenyum dan mengangkat tangannya ketika Dou Qi keluar dari tubuhnya. Tamparan dilemparkan sebelum suara jernih tiba-tiba bergema di depan banyak penampilan aneh. Makhluk yang tidak berguna. Beraninya kau bersikap angkuh di depan guruku. Perlakukan tamparan ini sebagai pelajaran kecil.